3 tahun kemudian. Kecil. Tiga tahun. Aku berada di kasino gelap di Myanmar, tidak melihat sinar matahari. Aku belajar membagi kartu, belajar memaksakan senyum, belajar membaca ekspresi orang, dan bahkan belajar bagaimana di meja judi untuk menembus isi hati dan memanipulasi hasilnya. Nora, keahlian kartuku lumayan. Aku mengerti sedikit trik tangan. Kesehatanku baik, dan ketabahan psikologi saya sangat baik. Saya sangat cocok untuk investasi berisiko tinggi. Kau tahu siapa aku? Tentu saja. Tuan dari Shen Yuan, raja tanpa mahkota kasino ini. Dalam hal kecerdasan, metode, dan kendali, Anda adalah kelas atas. Tahun ini, Anda berusia 20. Aku berusia 28 tahun ini. Keterampilan kartuku lumayan. Aku mengerti sedikit tentang trik tangan. Aku dalam keadaan sehat, dan saat ini, aku belum menikah. Tidak ada upacara pernikahan, dan saya tidak tertarik dengan aset Anda. Mari bertaruh pada pernikahan. Jika saya menang, kita berdua menang. Jika saya kalah, saya milik Anda untuk diperlakukan sesuka hati. Kau terburu-buru sekali. Memasang taruhan sebesar itu. Darurat. Pertaruhan yang bagus, seperti pria yang baik. Begitu Anda menetapkan pandangan padanya, Anda harus segera bertaruh. Keraguan berarti melewatkan kesempatan bandar. Bukankah itu terlalu mendadak? Itu tidak masalah. Penjudi, semuanya tentang kesepakatan bersama. Tuan Sik, apakah menurut Anda taruhannya terlalu tinggi? Untuk berani menerima taruhan ini, Tuan Si, ada telepon dari pria tua itu. Tuan Si, selesaikan dulu urusan keluargamu. Aku akan tetap di sini menunggu kabar baik. Temani Nona Si, di sini sebentar. Xiao Jin, apakah kau sudah cukup membuat masalah? Xiao Jin, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Kembalilah bersama kami sekarang. Kakak, ini adalah wilayah Tuan Si. Jika kakak menyinggung Tuan Si, seluruh keluarga Si kita akan terseret karenamu. Keluarga Si, apa yang terjadi pada kalian semua tidak ada hubungannya denganku. Xiao Jin, bagaimana kau bisa menjadi sedingin ini? Xiao Jin yang kalian kenal telah mati 3 tahun lalu di Myanmar. Bukankah kau sendiri yang mengirimku ke sana? Calon suami ku. Kakak, jangan salahkan Kak Jingjuan. Itu semua salahku saat itu. Itu semua salahku. Kakak boleh membenci atau marah padaku, itu tidak masalah. Tapi hari ini, pulanglah bersama kami terlebih dahulu, oke? Semuanya, ini kasino. Bukan pasar basah untuk bertengkar. Jika kalian punya masalah, kenapa tidak selesaikan dengan taruhan? Kalian punya waktu 30 menit. Jika kalian terus membuat keributan, aku akan menyuruh seseorang mengusir kalian. Xiao Jin, sebelum Tuan Si marah, patuhlah dan pulanglah bersama kami. Berisik. Kak Jingjuan, karena dia bersikeras untuk tidak pergi, aku sendiri yang akan maju dan bermain satu ronde dengannya. Terjadi. Tuan Si, adik angkat Nona Si ingin bertaruh melawannya. Haruskah aku menghentikan mereka? Tidak perlu. Aku ingin melihat seberapa mampu dia sebenarnya. Xiao Jin, berhenti sekarang. Dan masih ada waktu. Nah, meja judi punya aturannya sendiri. Dilarang bicara saat menonton. Jika tidak ikut main, keluar saja. Kakak, ada banyak cara untuk memainkan ini. Yang mana yang ingin kakak mainkan? Texas Hold'em, bakarat, Sikbo, atau poker 3 kartu. Aku sudah pernah main poker 3 kartu di aplikasi. Mari lakukan itu saja. Kakak, permainan tetaplah permainan. Ini bukan permainan anak-anak. Si Wan King, sudah beberapa tahun ya. Kenapa kau bertele-tele sekali? Aku punya uang untuk dipertaruhkan. Apa yang perlu ditakutkan? Ngomong-ngomong, saudariku tersayang, taruhan ini bukan sekadar omong kosong. Uang.
Aku tentu saja punya. Wan King, dengan restrukturisasi utang keluarga Shi baru-baru ini, kami tidak mungkin bisa mendapatkan uang tunai sebanyak itu sekarang. Tenang saja, kasino punya aturannya sendiri. Jika kita tidak punya uang, kita bisa meminjamnya. Pergilah cari bosmu. Aku ingin meminjam chip. Berikan dia 30 juta. Ya Tuan Si. Beri dia 30 juta. Perintah Tuan Si. Uang bisa dipinjam, tapi harus ada jaminannya. Meskipun keluarga Shi kita sedang mengalami masa sulit, kita masih punya banyak aset. Aku menawarkan seluruh aset keluarga Shi sebagai jaminan. Apakah 20 juta cukup? Cukup. Lebih dari cukup. Kakak, sekarang kita bisa bermain dengan benar. Xiao Jie, Wan King lebih profesional daripada kau. Kau bukan tandingannya. Bersikaplah masuk akal, dan kembalilah bersama kami sekarang. Bagi kartunya. Dalam hal berbahaya, ini seperti ayam bertemu Phoenix. Dibandingkan dengan meja judi di Myanmar, tidak layak disebut. Kalian semua masih terlalu hijau. Aku ingat. Jika kau bertaruh buta, pemenang melipat gandakan patkan. Kakak, ini bukan permainan. Jika kakak bertaruh buta sekarang, kakak akan menyesalinya. Xiao Jie, selagi kau belum kalah terlalu parah, mengapa tidak berhenti lebih awal dan kembali bersama kami? Kak Jingcuan, jangan melunak. Jika kita tidak memenangkan semua uangnya, bagaimana mungkin dia mau pergi? Bawa semua uangnya ke sini. Banyak sekali uangnya. Ini 30 juta. Si Wan King, bukankah kau mencoba membuatku kehilangan segalanya? Aku semua masuk. Ya Tuhan, gadis muda ini, seorang pemula, bermain untuk pertama kalinya, tidak hanya bertaruh buta tapi langsung all-in. Benar-benar belum pernah terdengar. Xiao Jie, mengapa kau tidak melihat kartumu dulu? Apa yang perlu dilihat? Bukankah sudah kubilang, aku punya masa perlindungan pemula. Sedangkan untukmu, si Wan King, apakah kau akan ikut? Atau lipat? Kak Jingcuan, dia sangat percaya diri. Mungkinkah dia curang? Mustahil. Tidak ada yang mengenal Xiao Jie lebih baik dariku. Dia bahkan tidak tahu cara bermain. Dia mungkin hanya berpura-pura berani. Untuk berjaga-jaga, Kak Jingcuan, aku butuh kakak untuk menukar askop untukku. Dengan begitu, aku akan mendapatkan 3 kartu sama. Dan aku pasti akan mengalahkannya. Baiklah. Trik kekanak-kanakan seperti ini, dan kau berani mengeluarkannya. Mari kita lihat permainan apa yang bisa dimainkan pasangan menyedihkan ini. Aksi apa yang bisa kau lakukan? Kakak, aku ikut. Semua masuk. Percaya diri sekali. Sepertinya kau memang ingin aku kehilangan segalanya. Kakak, aku punya 3 kartu as. 1 set. Xiao Jie, setelah terombang-ambing selama bertahun-tahun, kau sama sekali tidak mengerti rumitnya dunia perjudian ini. Kau telah mengacaukan rumah judi Tuan Si hari ini. Sebelum Tuan Si kehilangan kesabarannya, kembalilah bersama kami sekarang juga. Jika kau meminta maaf kepada Wan King sekarang, itu tidak akan membuatmu kehilangan muka sepenuhnya. Dan jika aku menolak? Wan King, buat dia mengerti akhirnya. Kakak, kau benar-benar keras kepala seperti keledai bukan? Uang ini. Terima kasih. Tuan Si, lihat keadaannya. Nona Shi pasti kalah kali ini. Tunggu. Ada yang tidak beres. Apa terburu-burunya? Aku bahkan belum membuka kartuku. Si Wan King, apakah kau percaya padaku? Kartu terakhir ini adalah angka 5. Cukup untuk mengalahkan setmu. Kartu 235 mengalahkan set. Untuk seorang pemula, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Probabilitas angka 2, 3, 5, dan 1 set muncul dalam 1 putaran adalah 1 banding 100.000. Jika kartu terakhir ini adalah 5, aku akan memakan kartuku. Kakak, jika kartu terakhirmu adalah 5, aku akan menjilat lantai kasino sampai bersih. Bukan hanya keterampilan kartumu yang menarik.
Kau bahkan jauh lebih menarik. Bagaimana bisa seperti ini? 60 juta. Aku sudah kehilangan begitu banyak. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkannya kepada keluarga? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ini menjadi kebetulan? Shijin, kau pasti curang. Kau menggunakan trik Lisi untuk menukar kartu terakhir menjadi 5. Begitu ya? Katakan padaku tuan. Apa hukuman bagi pelaku kecurangan di kasino ini? Potong satu tangan. Dan bagaimana jika orang tersebut dijebak? Kalau begitu mereka memotong 2 tangan. Bagus. Kalau begitu silakan geledah aku. Jika kau tidak menemukan bukti apapun, maka kau bisa membayar dengan tanganmu sendiri. Katakan padaku apa kau yakin dengan ini. Ayo. Kakak, Keluarga Shi belum pernah kalah. Kita lanjutkan. Wan Qing adalah putri keluarga Shi. Jika dia butuh uang, bahkan jika aku harus menjual semua milikku, aku akan mengumpulkannya untuknya. Benar sekali. Meskipun keluarga Shi sedang mengalami masa sulit, kami tidak akan pernah dipandang rendah. Tukarkan chipnya. Ini cek 80 juta. Berikan dia chip senilai 80 juta lagi. Shijin, aku tidak menyangka bahwa hal pertama yang kamu lakukan setelah kembali dari Myanmar adalah menjadi seorang penjudi. Seandainya aku tahu kamu akan jadi seperti ini di tahun kamu lahir dulu, seharusnya aku mencekikmu saja. Shijin, jangan biarkan judi menghancurkan hidupmu. Kau ditahan di Myanmar selama 3 tahun. Kupikir kau akan berubah setelah kembali. Aku tidak menyangka bahwa kau masih memilih menjadi penjudi. Di mana kau mempelajari kebiasaan buruk ini, kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Shi. Sudah selesai. Kau sudah selesai. Kita lihat saja siapa yang benar dan siapa yang salah di meja judi. Uang ini adalah cadangan terakhir keluarga Shi. Kita tidak boleh membiarkan putri pembangkang itu menang. Shijin pasti akan kalah. Dia putriku. Aku tahu persis apa yang mampu dia lakukan. Aku yang paling tahu. Shijin adalah orang yang selalu membenci perjudian. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Kak Jingchuan, kau tidak boleh melunakkan hatimu. Hanya jika kakakku kalah, kita bisa menjamin keselamatan kakakku dan keluarga Shi. Apakah mereka bertiga benar-benar sekuat itu jika bersama? Aku khawatir Nona Shi dalam bahaya besar kali ini. Keluarga Shi adalah keluarga penjudi, selain Raja Judi. Tidak ada yang bisa menekan mereka. Naga mengaduk air. Bukan Phoenix. Melemparkan lirikan menggoda. Silakan pasang taruhan Anda. Mereka bertiga sebenarnya bersekongkol. Dan mereka bahkan menggunakan teknik curang terlarang yang sudah lama hilang. 100. Apa? 100. Kakak. Mungkinkah karena kau melihat orang tua kita ada di sini, dan kau takut kalah jadi kau tidak berani berjudi? Mengapa aku tidak meminjamkanmu beberapa chip untuk menambah keberanianmu? Pasang 100. Shijin, kamu benar-benar aib bagi keluarga Shi. Kau benar-benar sampah yang tidak bisa dibentuk. Kau sama sekali tidak bisa menangani panggung ini. Xiaojin, akui saja kekalahanmu. Meskipun keberuntunganmu bagus, kau tetap tidak bisa berjudi lebih baik daripada orang tua. Jika kau mengakui kekalahan sekarang, aku masih bisa membantumu menjaga sedikit martabat. Jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Lelucon macam apa ini? Tidak. Nona Shi, Aku lipat. silakan pasang taruhan Anda. Tidak. Aku lipat. Tidak. Gadis muda ini sedang dalam masalah besar. Kakak, ayolah. Mari kita lanjutkan. Melihat kondisinya dia sudah kesulitan untuk bertahan. Siapkan kartu untuk putaran ini guna menutup jebakan. Bagaimana kita menutup jaringnya? Shijin bermain dengan sangat konservatif. Kita sudah berpura-pura lemah selama beberapa putaran. Dia menolak untuk semua masuk. Ibu, mengapa kita tidak mencoba memprovokasinya? Jika dia menjadi impulsif, dia mungkin akan mempertaruhkan segalanya. Memancing kemarahannya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Kak Jingchuan, tetap tenang. Kau akan segera melihatnya. Shijin, apakah kamu ingat saat kamu masih kecil dan diculik oleh musuh-musuh kita? Sepertinya ibumu dan aku benar untuk tidak membayar uang tebusanmu saat itu. Karena kamu selalu menjadi putri yang tidak patuh dan suka membangkang. Kamu selalu melakukan apapun yang kamu mau dan kamu tidak berubah sedikit pun. Shijin, kau menghabiskan 10 tahun mengembara jauh dari rumah dan 3 tahun di Myanmar, lalu kenapa? Bahkan sekarang, kau masih belum bisa memperbaiki. Sikap arogan dan menyebalkanmu itu bukan
Kamu hanya bertaruh 100 dalam permainan seperti ini. Apa kamu pikir ini permainan anak-anak? Tetap tenang si Jin. Mereka sengaja mencoba memancing emosimu. Kakak, ada satu hal lagi yang belum kuberitahukan padamu. Sebenarnya, ibu tahu persis di mana kau berada selama bertahun-tahun ini. Apa katamu? Ada banyak hal yang tidak kau ketahui kakak. Ibu selalu menganggapmu sebagai beban. Saat kau kembali ke keluarga Shi, kau mengacaukan hidup kami. Siapa yang bisa tahan dengan itu? Apel, dari semua orang di sini, gadis muda ini yang paling menyedihkan. Keluarga Shi benar-benar berdarah dingin. Bagaimana mereka bisa mengatakan hal seperti itu? Jadi, kau hanya membawaku kembali saat itu, hanya untuk membuatku menjadi kambing hitam bagi si Wan King, untuk mengirimku ke Myanmar menggantikannya. Tepat sekali, mengirimmu ke Myanmar demi Wan King adalah berkah bagimu. Sayang sekali, kau tidak mati di Myanmar. Bagaimanapun, kamu putri pembangkang, kamu masih memiliki nilai bagi kami. Wan King adalah seseorang yang kami didik dengan sangat hati-hati. Bagaimana mungkin kami membiarkan dia pergi ke tempat seperti Myanmar? Tempat seperti itu adalah tempat yang memang pantas untukmu. 50 juta, aku semua masuk. Taruhan membabi buta. Putaran ini, aku akan membuatmu kehilangan semua yang kau miliki. Shi Jin, kamu akhirnya punya nyali juga. Baiklah, aku terima taruhanmu. Kakak, sepertinya Cipmu tidak lagi cukup untuk mengikuti taruhan kami. Xiao Jin, akui kekalahan, berlututlah, dan minta maaflah kepada ibu dan ayah sekarang. Dan mungkin, mereka masih bisa memaafkanmu. Shi Jin, jika kau tidak punya taruhan baru, lebih baik kau mengaku kalah saja. Cepat berlutut dan minta maaf pada kami. Shi Jin, sudah kuberi peringatan sejak lama. Kamu bahkan tidak punya taruhan tersisa. Tapi masih berhayal bisa mengalahkan kami. Jangan bermimpi. Siapa bilang aku tidak punya taruhan? Bagaimana jika aku membayar dengan nyawaku? Hidupmu. Kakak, kau benar-benar naif. Berapa nilai hidupmu? Sebenarnya, Kasino dijalankan oleh pebisnis. Bagaimana mungkin mereka membuat kesepakatan emosional seperti itu denganmu? Xiao Jin, bukankah kau paling membenci penjudian? Mengapa kau mempertaruhkan hidupmu sekarang? Dengarkan aku. Berhenti sekarang. sama sekali tidak. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Shi bersamamu. Tuan Shi, Nona Shi, aku khawatir masalah ini menjadi sulit untuk diselesaikan. Lakukan saja seperti yang dia katakan dulu. Nona Shi, sesuai instruksi Tuan Shi, kami akan menutupi kekurangan taruhan Anda. Berapapun yang kurang, aku akan menutupi selisihnya. Taruhan sekarang sudah seimbang di kedua sisi. Tapi Tuan Shi punya satu syarat. Agar kalian berdua membuka kartu secara bersamaan. Buka. Kalau begitu buka. 3 jenis. Straight flush. 3A. Bagaimana kartu keluarga Shi bisa sebagus ini? 3 as. Straight flush. Dan 2, 3, 5 yang mengalahkan 3 kartu sama. Bagaimana mungkin dia bisa menang melawan itu? Ini jalan buntu. Tuan Shi, dia pasti akan kalah kali ini. Tunggu sebentar lagi. Nona Shi, bagaimana Anda akan menang sekarang? Kakak, aku sarankan kau menyerah saja. Mengingat situasi saat ini, bahkan jika kau memiliki keterampilan yang luar biasa, kau tidak mungkin bisa menang melawan kami. Shi Jin, ayahmu dan aku sudah memberimu kesempatan. Lebih baik kau tunggu saja untuk mengaku kalah. Shi Jin, ini adalah harga yang harus dibayar karena menentang kami. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah bisa melawan keluarga Shi lagi. Xiao Jin akui kekalahan. Bahkan jika aku ingin, aku tidak bisa membantumu kali ini. Siapa bilang aku sudah kalah? Aku bahkan belum membuka kartuku. Sepasang kartu sampah. Kakakku tersayang, kau benar-benar tahu cara bermain. Dengan sepasang kartu sampah seperti itu, bagaimana kau berharap bisa mengalahkan kami? Putri pembangkang yang tidak punya keahlian, hanya mengandalkan keberuntungan. Berani melangkah ke meja judi.
Kamu benar-benar tidak sadar diri. Kalian semua melihatnya sekarang bukan? Ini adalah kakakku tersayang yang heroik, yang mengancam akan berjudi dengan nyawanya. Namun tiba-tiba, menunjukkan sepasang kartu sampah. Wan King. Abaikan dia. Dia sendiri yang mencari masalah ini. Kamu harus ingat. Perjudian yang sesungguhnya tidak ada di atas meja. Di bawah meja judi. Itulah wilayah kekuasaan seorang raja. Begitu kamu mengerti kapan harus menerima kekalahan, kamu akan menyadari Raja curang guru si Jin. apa artinya berjudi dengan tipu muslihat. Tuan benar, permainan yang sesungguhnya tidak pernah dimainkan di atas meja. Aku sengaja mempertaruhkan nyawaku, dan aku sengaja kalah, hanya untuk membiarkanmu terbawa suasana, dan menunjukkan warna aslimu. Shi Jin, hadapi kenyataan. Kamu sudah kalah. Shi Jin, kau benar-benar memalukan. Seandainya aku tahu akan jati seperti ini, seharusnya aku mencekikmu sejak kau lahir. Kakak, kenapa kau tidak berlutut dan memohon pengampunan kepada ibu dan ayah? Mungkin jika mereka melunakkan hati, mereka mungkin akan memohon kepada kasino untuk melepaskanmu. Tuan Shi, sepertinya dia benar-benar akan kalah kali ini. Shi Jin, hadapi kenyataan. Kamu sudah kalah. Siapa bilang aku kalah? Aku menuduh mereka berbuat curang. Mereka bertiga curang. Mereka semua telah berbuat curang. Kasino punya aturannya sendiri. Jika kau berani bertaruh, kau harus menerima kekalahan. Kalah ya tetap kalah. Bagaimana kau bisa menuduh kami curang? Nona Shi, apakah Anda yakin ingin menuduh mereka curang? Jika mereka benar-benar curang, kami akan menanganinya sesuai aturan. Tetapi jika Anda memfitnah mereka, Anda tahu konsekuensinya. Aku yakin. Kalian, Shi Qianghua. Naga mengaduk air, menggunakan jari tengah dan telunjuk imel untuk menukar kartu. Periksa kaki celananya. geladah dia. Manajer, ada sesuatu di sini. Qin Wanjun, anggukan Phoenix, menggunakan kuku jarimu untuk menandai bagian belakang kartu. Periksa kukunya. Geladah dia. Manajer, ada sesuatu di sini. Si Wan King bertukar pandang dengan Fu Jingchuan untuk memberi sinyal satu sama lain. Periksa ikat pinggangnya. Geladah dia. Manajer, ada sesuatu di sini. Apa kau benar-benar berpikir trik rendahan seperti itu bisa lolos dari mataku? Ya Tuhan, keluarga Shi ternyata benar-benar curang. Tidak heran kartu mereka sangat bagus. Tepat sekali. Kalian semua benar-benar tidak tahu malu. Diamlah kalian semua. Saya menyatakan keluarga Shi bersalah karena curang. Buktinya sudah jelas. Sesuai aturan, semua chip seharusnya menjadi milik Nona Shi Jin. Tiga kartu ini adalah hadiah dariku untukmu. Selama belasan tahun hidup, terlonta-lonta. Setiap detik yang bisa kupikirkan hanyalah membalaskan dendam padamu. Sekarang aku sudah melakukannya. Sesuai aturan. Bagi mereka yang curang, tangan harus dipotong. Tidak. Aku mohon, tolong lepaskan kami. Melepaskan kalian, itu tergantung apakah Nona Shi bersedia atau tidak. Kakak, aku minta maaf padamu. Aku salah. Kumohon, jangan biarkan mereka memotong tanganku. Kumohon, aku salah sebelumnya. Aku akan berlutut dan bersujud padamu. Xiao Jin, ayah tahu ayah salah. Xiao Jin, ibu minta maaf padamu. Xiao Jin, ayah benar-benar tahu ayah salah. Mengingat semua yang dilakukan ayah, hukuman apapun tidak akan terasa terlalu berat. Tapi kali ini saja, kamu harus melepaskanku. Xiao Jin, itu semua salah ibu. Tidak bisakah kau memaafkan ibu? Kau bisa memukul atau memarahiku, terserah kau. Aku mohon maafkan aku kali ini saja. Tapi kau tidak bisa benar-benar membiarkan mereka memotong lengan ibu. Kalian semua berdarah dingin dan tidak punya hati padaku. Apa hakmu memintaku untuk melepaskan kalian? Kakak, aku salah. Aku mohon. Jangan biarkan mereka memotong tanganku. Kumohon, aku salah sebelumnya. Aku akan bersujud dan meminta maaf padamu. Renyahlah, Xiao Jin. Kakak, aku salah 3 tahun yang lalu. Seharusnya aku tidak memandang rendah dirimu. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya. Tapi aku mohon,
Bisakah kau memaafkan kami? Keluarga Shi ini benar-benar memalukan. Seperti anjing liar. Inilah yang kau sebut karma instan. Kau ingin hidup? Baiklah, kau curang. Hutang darah harus dibayar dengan darah. 2 tangan 20 juta per tangan. Itu totalnya 80 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Apa? 80 juta. Semua uang yang dimiliki keluarga Shi kita sekarang ada di meja judi ini. Dan kamu masih menginginkan 80 juta. Begitu ya? Kamu jelas mencoba merenggut nyawaku. Bagaimana mungkin aku melahirkan putri pembangkang Hubungan darah. Ikatan keluarga. Saat kau memaksa, di usia 20 tahun, untuk menggantikan posisi Si Wan King, dan dikirim ke Myanmar Utara. Apakah kau memikirkan hubungan darah? Apakah kau memikirkan ikatan keluarga? Saat aku sendirian, mengembara di luar sana, di mana kalian? Saat aku di Myanmar Utara, menderita siksaan, dan berada di ambang kematian, di mana kalian? Dan sekarang kau punya nyali, untuk bicara padaku tentang ikatan keluarga. Tuan, lakukan satu bantuan untukku. Aku ingin membuat mereka membayar harga yang pantas. Mengenai uang tebusannya, aku hanya butuh 8 juta. seseorang. Tidak, Tahan mereka. tidak kumohon. Likuidasi semua aset atas nama Sheikh Yang Hua Segera. Kalian seret mereka keluar dari sini. Ambil 8 juta dan berikan kepada Nona Shi. Baik, Shi Jin, aku membencimu. Shi Jin. Apa yang kau lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Sudah kuduga, dia masih si Jin yang dulu. Aku tahu sejak kita masih kecil, cerdas dan tegas. Tidak pernah mau menanggung ketidakadilan. Tuan Si, apakah Anda dan dia mungkin sudah saling kenal sejak lama? Kau tidak perlu tahu sebanyak itu. Bawa dia ke kantorku. Sebentar lagi. Ya, Tuan Si. Nona Shi, chip di meja ini akan saya transfer ke kartu Anda. Uang ini tidak bersih, selain bagianmu. Dan 8 jutaku, sumbangkan sisanya ke panti asuhan untukku. Aku tumbuh di panti asuhan. Anggap saja itu sebagai balasan budi. Baiklah. Nona Shi, bos kami ingin menemui Anda. Bos kami ada di dalam. Nona Si dari siapa? Anda mempelajari trik tangan itu. Xiao Jin. Setelah kamu keluar, jika kamu mendapat masalah, jangan membocorkan tentang tuanmu. Aku belajar sendiri. Anda bersusah payah untuk mendekati saya. Namun Anda bahkan tidak membawa alat penyadap. Anda membuang-buang waktu. Jadi Tuan Si, kau hanya menganggapku sebagai penjahat. Aku pikir, Anda hanya di sini untuk membuat masalah di tempat saya, menarik perhatian saya, selangkah demi selangkah. Katakan, apa sebenarnya yang Anda incar? sudah kubilang sebelumnya, aku bertaruh pada sebuah pernikahan. Saya menerima taruhan Anda. Saya sudah mengirimkan kartu keluarga saya. Saya hanya berharap saat waktunya tiba. Nona Shi, saya harap Anda tidak membuat saya rugi. Terima kasih. Tunggu. Saya menerima taruhan Anda. Kapan kita akan mengurus buku nikahnya? Aku meminta Anda Tuan Si untuk kembali dan menunggu dengan sabar untuk saat ini. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan menghubungimu. Dulu saat aku hidup dalam pengasingan, aku bertemu dengan kakak beradik Sun. Kami melewati suka dan duka bersama. Saat aku dikirim ke Myanmar Utara, hanya mereka yang mencoba segala cara untuk membawaku kembali. Xiao Shan, makanlah lebih banyak. Makanlah. Kakak. Lihat, saya sudah mengumpulkan uangnya. Itu bagus. Tapi aku tidak tahu, apakah uang ini akan cukup untuk menebus Si Jin kembali dari Myanmar Utara. Ini, Aku terlalu bodoh di masa lalu, hanya memikirkan untuk kembali kepada orang tua kandungku. Sedikit yang aku tahu, kakak beradik Sun
adalah orang-orang di dunia ini yang memperlakukanku dengan paling baik. Kali ini, aku akan membalas budi mereka dengan pantas. Aku bertanya-tanya, bagaimana keadaan mereka berdua sekarang? Besar, Besar, kecil, kecil, besar. kecil. Menang, Tuhan. Aku menang. Lagi. Ayo, Ayo satu putaran lagi. besar, 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 besar. Kecil, kecil, kecil. Ayo, ayo, ayo. kecil. Besar, 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 besar. Kau sudah kehilangan segalanya sekarang kan? Bawa dia pergi. Ketemu. Seharusnya ada di sini. Xiao Jin, kenapa kau datang ke sini? Pergilah dengan cepat. Ini bukan tempat untukmu. Xiao Shan, jangan khawatir. Aku pasti akan mengeluarkanmu dari sini hari ini. Xiao Jin ini adalah kasino bawah tanah milik Tuan Chuan. Pengaruh mereka sangat luas. Kau bukan tandingan mereka. Tuan Chuan. Xiao Shan. Bukan hanya aku akan mengeluarkanmu dari sini hari ini, tapi aku juga akan memenangkan setiap sen yang dia miliki. Dari mana asal uang ini? Bocah kecil. Kau benar-benar tidak tahu diri. Keluar dari sini sekarang, atau aku tidak akan bersikap sopan lagi. Bawa aku ke manajermu. Jadi orang kaya. Ikuti aku. Apel. Apa kau sudah gila? Xiao Jin. Kau. Pasang taruhanmu. Saudara di bawahan Fu Jingchuan. 5 poin. Aku duluan. Seperti yang diharapkan. Permainan anak kecil trik tangan itu. Semuanya. 9 poin kartu pemenang. Aku menang. Saudarani. Aku kehilangan semua uangku. Tunggu pembalasanku. Aku akan kembali untuk mencari uang. Ayo, ayo pergi. Bagaimana? Ada lagi yang ingin bermain? Aku ikut bermain. Ayo, ayo. Aku masuk. Mana muda? Apa kau bahkan tahu cara bermain kartu? Kenapa tidak? Ayo. Baiklah. Kalau begitu aku akan bermain satu ronde denganmu. Duduk. Tempat seperti ini, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang telah dihancurkannya? Tuan Chuan sebagai dalang di sini. Dari sarang iblis ini, tidak pernah sekalipun menunjukkan wajahnya. Tapi aku percaya. Segera. Tuan Chuan pasti akan datang menemuiku atas temuannya sendiri. Aku yang akan menjadi bandar. Pasang taruhanmu. 30.000. 50.000. Mana muda? Xiao Jin, sebaiknya kau kembali. Kau tidak bisa menang melawan mereka. Kantor siang. Tuan Si, menurut laporan dari anak buah kami menemukan bahwa Nona Shi telah memasuki kasino bawah tanah. Kasino bawah tanah. Cepat. Tampilkan rekamannya. Dari kasino bawah tanah. Dimengerti. Aturan di sini adalah sekali kau duduk, kau bermain sampai akhir. Kalau begitu sesuai aturanmu, aku ikut. Baik, Xiao Jin. Namun, saya bertaruh 2 juta. Xiao Jin, apa kau sudah gila? Sejak kapan kau punya uang sebanyak itu? Anda tidak perlu khawatir. Tuan Si, Kalau begitu sesuai aturanmu, saya akan ikut. Namun, saya bertaruh 2 juta. 2 juta. Sepertinya dia menginginkan lebih dari sekadar ini. apa latar belakang gadis ini? Langsung memulai dengan taruhan 2 juta. Nona muda, dengan siapa kau datang? Anda tidak perlu tahu siapa saya. 2 juta ini. Apakah Anda mampu menanggung kekalahannya? Konyol. Pergi cari tahu. Tidak ada satu sen pun yang tidak bisa ditelan oleh saudarani. Diambil. Xiao Jin, aku mohon, jangan bertaruh sebanyak itu. Jika kau memang harus melakukannya, bertaruhlah 100.000 saja, oke? Jangan khawatir. Ini hanya soal keberuntungan. Membandingkan siapa yang mendapat angka lebih tinggi. Keberuntungan saya sangat bagus. Saya tidak akan kalah. Baik, semua taruhan sudah masuk. Aku akan mengocok dadu. Dia pasti menggunakan trik tangan. Jika saya tidak salah.
Tekniknya menjamin angka 5. 5. The film was Aku duluan. translated and narrated by M Media. Tunjukkan kartumu. Baik, mari kita lihat bagaimana keberuntunganku hari ini. Sial. Kenapa hanya 3? Keberuntunganku buruk sekali. 3? Tuhan tolong aku. Xiaojin, peluangmu untuk menang ronde ini besar. Saudara Niu dalam masalah sekarang. Baiklah. Tunjukkan kartumu juga. Aku jalan duluan. 3, 4, 7 aku menang. 6 aku juga menang. Sial. Seharusnya aku bertaruh lebih banyak. Ayo. Ini mulai menarik. Kalian berdua sangat beruntung hari ini. Kalian semua mendapatkan angka lebih tinggi dariku. Saudara Niu, jika saya menang, Anda lepaskan teman saya. Dan saya tidak akan mengambil sepeser pun. Bagaimana? Gadis kecil. Melihat betapa percaya dirinya kau. Sepertinya saudara Niu memang ditakdirkan kalah hari ini. Bukankah kau akan melepaskan saudara Xiaoshan? Tidak sopan sekali. Xiaojin, cepat tunjukkan kartu tinggimu kepada saudara Niu. Baik, tunjukkan. Mari kita lihat. Apakah kau benar-benar bisa menang? Sepertinya dia sengaja mengatur kartu rendah untuk dirinya dan saya. Sembilan. Peluang yang sangat bagus. Xiaojin, selama kartu kedua, bukan 2, 3, atau 4, kita akan menang. Sepertinya hari ini, kau yang akan menang. Gadis kecil, kau tidak akan pernah menyangka bahwa kartu kedua ini kebetulan adalah 2. Saya akan membiarkanmu kalah telak. Tuhan tolong aku, harus kartu tinggi. Empat. Tepat 3 poin lebih tinggi dari Bandar. Xiaojin, kita menang. Bukankah sudah kubilang keberuntunganku bagus? Menurut tumpukan kartu, kartu keduanya jelas adalah 2. Kenapa berubah menjadi 5? Mungkinkah gadis kecil ini benar-benar memiliki status tertentu? Saya menang. Saya akan membawa orang itu pergi. Tunggu. Tidak ada dari kalian yang boleh pergi hari ini. Gadis kecil, kau benar-benar terlalu naif. Apa kau pikir hanya dengan 2 juta cukup untuk menebus seseorang dariku? Dia kalah. 1 miliar di sini. 1 miliar. Baik. Kalau begitu saya akan melunasi seluruh utangnya. Lanjutkan. Baiklah. Aku ingin melihat sendiri kemampuan hebat seperti apa yang sebenarnya kau miliki. Gadis ini tidak terlihat seperti ahli trik tangan. Mungkinkah aku salah mengingat kartunya? Xiaojin, kau sudah menang 2 juta. Ayo kita pergi sekarang. Hidupku sudah berakhir, tapi aku tidak bisa membiarkan hidupmu juga ikut dipertaruhkan. Mengapa kamu mengatakan hal-hal yang pesimis seperti itu? Kakak Tian Qian masih di rumah menunggumu. Ini, Ayo kita lanjutkan permainannya. baik. Aku ingin melihat bagaimana kau berniat membalikan keadaan. Ini 2 jutamu. Kocok kartunya. Sepertinya utang saudara Xiaoshan tidak sesederhana kelihatannya. Orang tua ini masih berpikir dia bisa mencurangi permainan. Sebentar lagi, saya akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Kartu sudah siap. Pasang taruhanmu. Aku bertaruh 10.000. Aku ikuti 10.000. Gadis kecil, apa kau masih mau bertaruh 2 juta? Tentu saja tidak. Kali ini, saya tidak akan bertaruh 2 juta. Xiaojin, kau akhirnya menyadarinya. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 miliar itu? Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu meladeni kalian di sini. Tentu saja kali ini. Saya bertaruh 4 juta. Memancing di air keruh. Menarik. Xiaojin, apakah kau berniat mempertaruhkan hidupmu sendiri juga di sini? Siapa sebenarnya gadis ini? Aku tidak tahu, tapi dia benar-benar tangguh kali ini. Bagus.
kau punya nyali. Aku saudara Niu menyukainya. 4 juta ini. Apakah Anda punya nyali untuk menandinginya? Dengan jumlah uang sekecil itu, siapa yang coba kau takuti? Taruhan sudah dipasang tidak bisa mundur. Aku akan mengocok dadunya. 3 poin kau duluan. Dia berniat mengeluarkan angka 3 kali ini. Kalau begitu di babak ini, dia dijamin mendapatkan sepasang 8 merah. Bagus. Kali ini, aku tidak akan bermurah hati lagi padamu. Buka kartunya. Saudara Niu, tunjukkan kartumu. Saat yang tepat untuk menghancurkan mentalnya. Bagus. Kalau begitu mari kita lihat, seperti apa keberuntunganku di ronde ini. Sepasang 8 merah. Saudara Niu, itu benar-benar sentuhan yang ajaib. Sepertinya keberuntungan sedang bagus ronde ini. Kalau sepasang 8 merah, itu kartu yang tak terkalahkan. Xiao Jie, kita masuk ke dalam jebakan kali ini. Kau juga akan terseret ke dalam masalah ini. Itu belum tentu benar. Kartunya bahkan belum dibuka. Baiklah. Kalau begitu tunjukkan kartu menyedihkanmu itu. Dan biarkan kami melihatnya. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Ayo. Ya ampun. Xiao Jie, ini sepasang raja judi. Dan kebetulan mengalahkan sepasang 8 merahmu. Sudah kubilang, ini hanya keberuntungan. Mustahil. Bagaimana kau bisa sehebat ini? Kau pasti curang. Saudara Niu, Anda yang melempar dadunya. Bagaimana mungkin saya curang? Ingat, Anda berutang 4 juta kepada saya sekarang. Baiklah, aku tidak percaya. Aku tidak percaya keberuntunganmu bisa bertahan selamanya. Ayo, lanjutkan. Itu masih harus dilihat. Kali ini, saya bertaruh 8 juta. Giliranku. Sepasang raja kera. Bayar 8 juta. 8 juta. Ini. Aku punya banyak uang. Lanjutkan. Pasang taruhan kalian. Ambil kartu kalian. Aku akan membiarkanmu mencicipi sedikit kemenangan untuk saat ini. Tapi tunggu saja. Kau akan segera memuntahkan semuanya kembali. Buka kartu kalian. Sepasang kaisar. Bayar 16 juta. 16 juta. Saudara Ni, apa kau lupa berdoa kepada Dewa Guan hari ini? Bukan urusanmu. Enyahlah. Lanjutkan. Pasang taruhan kalian. Ambil kartu kalian. Buka kartu kalian. Sepasang 8 merah. Saya menang lagi. Bayar 32 juta. Aku menolak percaya bahwa hari ini aku bisa kalah dari gadis kecil sepertimu. Ayo. Pasang taruhan kalian. Ambil kartu kalian. Buka kartu kalian. Sepasang raja kera. Bayar 64 juta. Kau menang lagi. 64 juta. 64 juta. Xiao Jie, kau benar-benar sehebat ini. Kau tidak kalah satu ronde pun. Bagaimana keberuntunganmu bisa luar biasa ini? Sepertinya, kita punya peluang untuk keluar dari sini dengan selamat. Saudara Niu, jika saya tidak segera menang, para atasan tidak akan hanya datang untuk kepala saya. Siapa sebenarnya kau? Gadis ini adalah seseorang yang diperhatikan oleh Tuan Cuat. Dari mana asalnya dia? Tuan Cuat. Ikan itu hampir memakan umpan. Sepertinya menggunakan Sun Xiaoshan sebagai umpan, berhasil dengan cukup baik. Tuan Cuat. Biar aku yang mengujinya untukmu terlebih dahulu. Ingat, biarkan dia merasakan kesuksesan terlebih dahulu. Uangku tidak mudah untuk diambil. Apa yang kamu tunggu? Waktu saya sangat berharga. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Salah, kau benar-benar curang. Omong kosong itu, murah. Kamu bilang, saya curang. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Akan kutunjukkan padamu segera. Bagaimana tepatnya kau akan mati. Kau, periksa rekaman pengawas. Baik saudara Ni, ini Xiao Jie. Tunggu, saudara Ni, aku sudah memeriksa rekaman kamera keamanan. Apa kau melihat bagaimana dia melakukan trik tangan itu? Kami tidak menemukan bukti. Dia berbuat curang. Apel. Xiao Jie, kau benar-benar luar biasa. Sudah kubilang. Itu hanya keberuntungan. Bagaimana? Ayo kita lanjutkan. Aku sudah mengarungi dunia perjudian selama lebih dari 1 dekade. Orang biasa
tidak akan pernah bisa mendapatkan kartu sebagus ini. Tidak akan pernah. Tidak. Kau pasti menggunakan trik tangan. Bukannya saya ingin mengeluh, tetapi apakah kasinomu tidak tahu cara kalah? Jika Anda tidak mampu kalah, tutup saja tempat ini. Semuanya, apakah saya benar? Ya, apa kau tidak mampu menerima kekalahan? Ya, apa kau tidak sanggup kalah? Kau. Aku akan bermain denganmu. Kamu di sini. Ikannya sudah memakan umpan. Xiao Jin. Kasino bawah tanah ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Bukan urusanmu dari mana saya datang. Namun, jadi penipu yang dikenal sebagai Tuan Cuan sebenarnya adalah kamu, Hu Jingchuan. Kamu benar-benar bisa bersandiwara. Mengapa kamu di sini sendirian? Di mana keluarga Xi dan Xi Wan King? Keluarga Xi telah bangkrut. Keluarga Xi dirawat di rumah sakit karena syok. Wan King sedang menjaga mereka. Xiao Jin, aku terpaksa membuka kasino ini. Itu hanya untuk uang semata. Untuk menebusmu di Myanmar. Munafik, sejauh yang saya tahu, kasino ini dipenuhi dengan banyak sekali penjudi. Hampir semua orang telah terjerat utang berbunga tinggi. Uang itu, semuanya masuk ke kantongmu. Xiao Jin, judi tetaplah judi. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang menangis sementara yang lain tertawa. Itu semua hal yang wajar. Xiao Jin, mengapa aku tidak bermain beberapa ronde denganmu? Ada yang tidak beres dengannya. Dia pasti menggunakan trik tangan. Begitukah? Apakah kau punya bukti? Xiao Jin, menurut aturan dunia bawah, kau telah menggunakan trik tangan kali ini. Bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Tuan Cuan, kamera tidak menangkap bukti kecurangannya. Omong kosong. Kau bahkan tidak punya bukti, namun kau berani menuduhnya curang. Tidak, Tuan Cuan. Dia pasti menggunakan trik tangan. Setiap kali dia memainkan kartu rasanya ada yang janggal. Bodoh tidak berguna. Xiao Jin, dia adalah Tuan Cuan. Dia tokoh besar yang tidak boleh kita singgung. Mari, kita akui saja kekalahan. Jangan khawatir, dia hanyalah lawan yang kalah. Saya rasa dia belum cukup kalah. Xiao Jin, jangan berbicara terlalu pasti. Tak lama lagi, kau akan memohon sambil berlutut. Ini kemungkinan akan menjadi keputusan yang paling Anda sesali seumur hidup. Tidak apa-apa. Bukankah ini hanya permainan keberuntungan? Sama saja tidak peduli melawan siapa saya bermain. Namun, jika saya menang, tidak sepeser pun dari uang itu boleh hilang. Ini cek untukmu. Jika kau memiliki keahlian untuk mengalahkanku, uang ini, bersama dengan diriku, semuanya akan menjadi milikmu. Karena seperti itu, maka tolong saudara Jingchuan, tepati janjimu. Baiklah. Apa yang ingin kau mainkan, Xiao Jin? Aku akan bermain apapun yang kau mau. Tantangan 3 langkah. Xiao Jin, kau benar-benar pamer di depan seorang ahli. Siapa yang tidak tahu bahwa kartu trofi yang digunakan Tuan Cuan untuk menguasai jalanan ini adalah tantangan 3 langkah. Tepat sekali, Tuan Cuan telah mempertahankan rekor tak terkalahkan selama 1000 pertandingan. Si Jin ini benar-benar tidak tahu diri. Menarik. Itu benar, saya ingin mencoba. Xiao Jin, apa kau tahu apa itu tantangan 3 langkah? Itu berarti memenangkan setiap babak 3 kali berturut-turut. Kau gila, dia adalah raja judi dunia bawah. Bagaimana mungkin kau bisa memenangkan 3 pertandingan berturut-turut melawannya? Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Aku telah menjalankan tempat judi bawah tanah ini selama bertahun-tahun. Dan tidak ada seorang pun yang pernah berani menantangku dalam tantangan 3 langkah. Xiao Jin, kau benar-benar punya nyali. Jika kau menang kali ini, aku bisa memberimu 2 kali lipat hadiahnya. Itu terdengar cukup mendebarkan. Mengapa kita tidak mulai dengan 1 ronde dadu? Bagaimana? Terserah katamu, saudarani. Ambil dadunya. Bagus. Saya bertaruh semua cek ini 64 juta. Pada ronde ini. Xiao Jin, aku benar-benar mengagumi kepercayaan dirimu. Kau berani menantangku bermain dadu. Tuan Cuan, kami tidak pernah kalah dalam permainan dadu. Gadis kecil, riwayatmu tamat. Xiao Jin, bermain kartu mungkin mengandalkan keberuntungan, tapi melempar dadu membutuhkan keahlian. Mengapa kita tidak mengganti permainannya? Lagi pula yang duduk di hadapanmu adalah Tuan Cuan. Siapa bilang dadu tidak bisa dimenangkan dengan keberuntungan? Keberuntungan saya sangat bagus. Mainkan apapun yang Anda suka, saya bisa menang. Bagus, kalau begitu kita akan bermain untuk total tertinggi. Siapapun yang melempar angka lebih tinggi, menang. Baik. Tidak masalah, Anda duluan. Biarkan saya melihat bagaimana Anda melempar dadu ini. Kalau begitu tetap buka matamu lebar-lebar. Melihat betapa santainya Anda. Saya bayangkan skor Anda cukup tinggi. Bagaimana, Xiao Jin?
Jika kau menyerah sekarang, aku akan mengizinkanmu berhenti dan hanya kehilangan setengahnya. Dengan begitu kau masih punya kesempatan. Anda cukup perhatian demi saya. Xiao Jin, kenapa kita tidak mengaku kalah saja? Bahkan jika kita kehilangan setengahnya, kita masih bisa mengambil 30 juta sisanya dan hidup bahagia bersama Qiang Qiang dan hidup bahagia. Saya tidak akan menyerah. Xiao Jin, kenapa kau harus begitu keras kepala? Xiao Jin, kau benar-benar harus memikirkan ini matang-matang. Jika kau membukanya sekarang, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyerah lagi. Silakan buka, kecuali Anda mendapatkan 6 buah angka 6. Baik, kalau begitu aku akan membuatmu kehilangan semua harapan. Ya Tuhan. Sesuai dugaan Tuan Cuat. 6-6. Semuanya. 6-6. Bagaimana bisa ada yang bermain melawan itu? Xiao Jin, semuanya sudah berakhir sekarang. Xiao Jin, kau sekarang bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerah lagi. Sesuai dugaan Tuan Cuat, satu gerakan, dan itu adalah serangan mematikan. Xiao Jin, perairan di kasino ini jauh lebih dalam daripada yang kau bayangkan. Kau pikir kau bisa menggunakan sedikit keberuntunganmu itu untuk mengosongkan rumahku? Kau masih terlalu naif. Jangan terlalu cemas, saya bahkan belum melemparkan. Mungkin, saya juga akan mendapatkan 6 buah angka 6. Aku harus menyatakan ini sebelumnya. Aturan rumah kami adalah bahwa pihak kasino menang jika terjadi seri. Jadi, jangan bicara padaku tentang apakah kau bisa melempar 6-6. Bahkan jika kau bisa, kau tetap kalah. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kau tidak bertanya. Gadis kecil, kau ditakdirkan untuk kalah. Sudah berakhir. Sekarang, bahkan peluang 1/1 miliar sudah hilang. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Seandainya aku tahu, kau seharusnya tidak perlu datang. Selama saya belum melempar, masih ada peluang untuk menang. Benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa kau tidak mendengar aku bicara? Tadi aku bilang, apa pula yang kau lempar? Tuan Cuan yang menang. Kau, apa perlu repot-repot melempar? Masih harus mencoba bukan? Saya tidak bisa menyerah begitu saja. Sebelum saya melempar. Benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Gadis kecil, apa kau pikir bisa mendapatkan angka 7? Diam, Xiao Jin, lempar dadunya. Kalau begitu saya akan menunjukkan usaha amatir saya. Gadis kecil, memegang dadu saja kau tidak becus. Apa sebenarnya yang sedang kau mainkan? Tadi aku sempat mengira bahwa kau adalah veteran kasino. Aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar hanyalah pemula yang hanya mengandalkan keberuntungan. Anda lawan yang kalah. Apakah Anda punya hak untuk berbicara di sini? Kalau begitu silakan lempar. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kau lakukan. Cara Xiao Jin melempar dadu. Tekniknya kasar dan suaranya kacau. Sepertinya aku melebih-lebihkan kemampuannya. Dia benar-benar hanya mengandalkan keberuntungan untuk terus menang. Sudah selesai Xiao Jin. Tentu saja saya punya. Kau benar-benar keras kepala sampai akhir. Kenapa saat tahu kau tidak bisa menang, kau harus melempar lagi? Tidak ada jalan keluar dari sini sekarang bukan? Siapa bilang saya kalah? Kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau bisa mendapatkan angka 7 kan? Kau masih terlalu naif nona muda. Kalau begitu buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Anda benar-benar menggunakan trik itu. Benar-benar cerdas. Sebenarnya hasilnya 6-6 dan 1. Benar-benar angka 7. Kita menang. Xiao Jin, kau sungguh luar biasa. Kau benar-benar menang dengan selisih 1 poin. Teknik apa ini? Xiao Jin, aku benar-benar meremehkanmu. Itu hanya keberuntungan. Anda kebetulan memecahkan salah satu dadu menjadi 2. Dan berhasil menyatukan satu titik itu. Bagaimana saya menang? Xiao Jin, kau benar-benar tidak sederhana sama sekali. Cukup bicara, karena saya menang. Bayar, 64 juta. Jangan terburu-buru Xiao Jin. Kita sepakat 3 putaran. Ini baru yang pertama. Sesuai aturan 3 putaran. Dalam 3 putaran ini jika kau kalah satu saja, kau kehilangan segalanya. Saya mengerti, tidak masalah. Taruhan untuk ronde kedua. Seharusnya 1.200.800. Jika saya menang lagi, Anda harus memberi saya lebih dari 2 miliar. Tidak masalah Xiao Jin. Apa yang ingin kau mainkan di putaran ini? Itu tergantung pada apa yang ingin Anda mainkan. Karena kita baru saja bertanding melempar angka tinggi. Sekarang mari kita bertanding melempar angka rendah. Baik, mari kita pilih rendah.
Aku ingin melihat putaran ini. Bagaimana rencanamu untuk mengalahkanku? Setelah mendapatkan 6 buah angka 6 ronde lalu, saya kira Anda akan mendapatkan 6 buah angka 1 kali ini. Kau benar-benar meremehkanku. Ini adalah pilar The tunggal. film was translated Tuan and Cuan melempar pilar narrated by tunggal. M Media. Nona muda kau ditakdirkan kalah. Tuan Cuan benar-benar layak menyandang nama itu. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana Xiao Jin? Pernahkah kau melihat satu pilar sebelumnya? Itu sudah pasti. Merupakan kehormatan sejati melihat teknik saudara Jin Chuan secara langsung. Syukurlah kau tahu itu. Nona muda kau ditakdirkan kalah. Aku ingin melihat kali ini. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan Tuan Cuan? Kalau begitu saya harus mencoba. Tapi tolong bantu saya mengganti dadunya. Aku katakan ini dulu. Jika kau memecahkan dadu lagi di ronde ini, poin tambahannya harus dihitung. Jadi maksud Anda ronde ini? Saya ditakdirkan untuk kalah. Benar, syukurlah kau tahu itu. Sekalipun kau memiliki keberuntungan dewa di ronde ini, kau tetap tidak akan bisa mengalahkan Tuan Cuan. Nona muda, sebaiknya kau menyerah saja. Cukup berhenti bicara. Xiao Jin, silakan lempar. Tuhan lindungilah aku. Tolong lindungi Xiao Jin. Dia harus memenangkan ronde ini. Aku mohon, jika kau masih bisa memenangkan ronde ini, aku akan memakan kotoranku sendiri. Kalau begitu Anda sebaiknya menepati janji Anda. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda dengan baik. Ronde ini, saya dijamin menang. Siapapun bisa bicara besar. Cukup berhenti bertengkar. Buka dan biarkan semua orang melihat. Maka sebaiknya kalian semua melihat dengan saksama. Dadu ini, kalian tidak akan pernah bisa melemparnya seumur hidup kalian. Trik atau yang kau lakukan kali ini. Kalian sendiri yang mengatakannya. Bahwa meskipun dadu itu digulirkan sampai hancur, nilainya akan tetap dihitung. Sekarang tidak ada jejak yang tersisa dari dadu itu. Bukankah itu harus dihitung sebagai 0? 0 tetaplah 0. Xiao Jin, di mana kau mempelajari trik tangan ini? Itu adalah sesuatu yang tidak perlu kalian khawatirkan. Karena aku sudah memenangkan 2 ronde. Jika aku memenangkan ronde terakhir ini, juga, kalian harus menepati janji kalian. Tenang saja, bagaimana mungkin aku menipumu? Namun untuk putaran terakhir ini, mari kita mainkan sesuatu yang sederhana. Apa yang ingin kalian mainkan? Ambil setumpuk kartu itu. Baiklah. Kocok kartunya. Ya Tuan Cuan. Bagaimana cara kalian ingin memainkannya? Stuk poker atau bacarat? Karena kita bilang akan membuatnya tetap sederhana, jangan buat jadi terlalu rumit. Setelah kartunya dikocok, sebar ke udara. Siapapun yang menangkap kartu sekep 3 dialah pemenangnya. Aku tidak tahu, kau bisa bermain poker seperti itu. Selama kau kalah di tangan ini dariku, 3 putaran ini akan dianggap sebagai kemenangan. Kalau begitu berhenti membuang-buang waktu. Mari kita mulai segera. Xiao Jin, jangan terburu-buru. Tidak bisakah kau mempercayaiku? Berhenti mengulur waktu dan mulailah. Sebar kartunya. Ya. Xiao Jin, kau terlihat cukup santai. Apakah kau begitu yakin bahwa kau memegang kartu sekop 3? Kakak Jing Chuan tampaknya cukup santai juga. Tampaknya kau sangat percaya diri. Xiao Jin, hanya ada satu kartu sekop 3 di deck ini. Jadi di putaran ini di antara kita berdua, satu akan menjadi pemenang, dan satu akan menjadi pecundang. Tuhan tolong aku, biarkan aku Xiao Jin mengambil kartu sekop 3 itu sendiri. Tuhan tolong aku. Tuan Si, haruskah kita ikut campur? Tidak perlu. Saya juga ingin melihat apa yang dia gunakan untuk menang kali ini. Kau ditakdirkan kalah di ronde ini. Kartu sekop 3 itu pasti ada di tangan Tuan Cuan. Xiao Jin,
Uang yang baru saja kau menangkan, kemungkinan besar harus dikembalikan sepenuhnya. Selain itu, kau malah akan berutang pada kami. Jangan bicara terlalu cepat. Jika sekop 3 muncul di tanganku, uang yang kau hutangkan padaku harus dibayarkan kembali kepadaku sepenuhnya. Xiaojin, berhentilah bermimpi. Akan kutunjukkan padamu sekarang. Di mana sekop 3 itu? The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana? Sudah kubilang. Kartu sekop 3 itu memang ada di tangan Tuan Cuan. Gadis kecil, kau kalah. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Kita menang sepanjang malam. Hanya untuk kehilangan segalanya dalam satu tangan ini. Sekarang kita semua akan mati di sini. Xiaojin, sayang sekali. Trik tanganmu sangat bagus. Tapi kau tetap kalah di sini. Kau hanya selangkah lagi dari mengambil semua uang ini. Apa kau pikir kau bisa menang hanya dengan memiliki sekop 3? Bukankah itu jelas? Kita sudah membuat aturan dengan sangat jelas tadi. Siapapun yang memegang sekop 3 dia yang menang. Sekarang sekop 3 ada di tangan Tuan Cuan. Jadi kau sudah kalah. Tapi kau belum melihat kartuku. Bagaimana bisa kau bilang aku kalah? Apa gunanya melihat kartumu yang menyedihkan itu? Semua orang tahu bahwa dalam satu dek kartu hanya ada satu kartu sekop 3. Jadi kartu milikmu itu tidak mungkin kartu sekop 3. Kecuali kau curang. Dan jika itu yang terjadi, kau akan kehilangan satu tangan. Kau pikir aku bercanda? Bahkan jika aku tidak memiliki sekop 3, aku masih bisa mengalahkannya. Cukup omong kosongmu. Jika kau tidak punya sekop 3, bagaimana kau berharap untuk menang? Dengan mempertaruhkan nyawamu. Xiaojin, tamat sudah. Berhenti meronta. Ayo pergi dari sini. Karena kau mengatakannya seperti itu, Xiaojin, aku jadi semakin penasaran. Apa sebenarnya yang kau pegang di tanganmu? Sampai begitu yakin bisa mengalahkanku. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan dengan saksama. Kartu ini akan membuatmu benar-benar terpana. Kenapa Xiaojin belum menunjukkan kartunya? Aku benar-benar semakin penasaran. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan luar biasa yang mampu membalikan keadaan? Ketika aku masih kecil, mengembara sendirian, aku bertemu dengan kakak beradik. Merekalah yang membawa kehangatan ke dalam hidupku. Xiaojin, kau. Apa yang kau katakan? Terutama Xiaoshan, setiap kali aku dalam bahaya, dia selalu berdiri di depan kami. Berjanji bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang pahlawan sejati yang berdiri tegak. Tapi semua itu, setelah kau kecanduan judi, semuanya berubah. Menjadi egois, menjadi serakah. Adiknya bahkan mencoba gantung diri karenanya. Apa yang kau katakan? Kakakku ingin bunuh diri. Karena judi. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya telah hancur. Dan kau adalah penyebab utama di balik semua itu. Aku, Xiaojin. Apa hubungannya itu dengan kami? Kita berada di kasino. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menggunakan kata-kata ini untuk mengubahku? Xiaojin, aku salah. Itu semua salahku. Ayo pulang. Jika kau bisa memutar balik waktu, apakah kau masih akan berjudi? Jangan pernah lagi. Kalau begitu, sepertinya aku benar datang ke sini hari ini. Cukup. Xiaojin, hentikan pembicaraan sia-sia itu. Apa kau terlalu takut untuk menunjukkan kartumu? Jika kau takut memperlihatkan tanganmu, maka akui saja kekalahanmu. Jangan buang waktu semua orang. Kalau begitu, sebaiknya kau perhatikan dengan cermat. Apa sebenarnya kartu milikku ini? Kau sudah tamat. Xiaojin, apa artinya ini? Tepat seperti yang terdengar. Aku di sini untuk menagih apa yang menjadi hakmu. Tidak, dia menghubungi polisi. Lari semuanya, lari. Tuan Cuan. Tuan Cuan. Jangan bergerak, semuanya letakkan tangan di kepala dan tiarap. Judi itu seperti iblis, menghancurkan hidup dan rumah mereka yang terjebak di dalamnya. Pelajaran yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan bahwa mereka yang menyentuh judi akan kehilangan segalanya. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak bermain. Xiaoshan, ayo pulang. Ayo pulang. Xiaojin, aku tidak akan berjudi lagi.
Anda sudah berkemas sepanjang hari. Anda pasti lapar. Cepatlah coba makanan yang saya buat. Aku tidak pernah membayangkan kau bisa memasak. Ini baunya sangat enak. Kau bahkan menyembunyikan telur untukku. Bahan makanan untuk rumah baru akan diantar sore nanti. Untuk saat ini, hanya ada telur. Makanlah ini dulu. Saya akan menebusnya dalam beberapa hari lagi. Sian. Ada apa? Mungkinkah masakan saya sangat buruk sampai membuat Anda menangis? Hanya saja, saat aku masih kecil, waktu kecil, aku selalu mendambakan memiliki sebuah rumah kecil yang penuh kasih sayang. Baiklah, baiklah. Jangan menangis. Mulai sekarang Anda memiliki saya. Makanlah. Si Jin, bisakah Anda pergi ke ruang kerja dan mengambilkan berkas merah itu untuk saya? Tentu, sebentar saja. Album foto Sian. Mengapa ada foto-fotoku di sini? Seluruh dunia tahu saya mencintainya. Hanya dia yang tidak tahu. Xiao Jin yang membela keadilan saat dia masih muda. Dan juga si Jin yang tidak menyukai saya. Saya tahu. Permainan emosi ini tidak bisa dipaksakan. Jika Anda benar-benar tidak bisa menerima saya akan meminta pengacara saya menyiapkan surat cerai. Mengenai taruhan emosi ini, aku tidak akan meninggalkan meja. Kamu. Apa yang kamu katakan? Permainan ini. Kita lanjutkan. Benarkah? Kamu tidak berbohong padaku. Tapi aku butuh waktu untuk belajar bagaimana cara bertahan dengan kartu di tangan ini. Mungkin butuh waktu lama. Kau harus bersabar. Itu tidak masalah. Saya punya waktu seumur hidup. Apakah seumur hidup cukup? Saya percaya, saya akan menunggu hari Anda melakukan pasang semua. Terima kasih. Saya tahu apa yang Anda alami di Myanmar. Dan betapa Anda menderita luka-luka itu. Mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi tenanglah, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya untuk menebusnya kepada Anda, membiarkan Anda melupakan perjudian dan skema yang tidak disengaja itu. Dan hanya melakukan apa yang membuat Anda paling bahagia dan paling tenang.